saya Susianti Halawa. Saya mahasiswa dari Universitas HKBP Nomensen Medan dengan prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang konflik antara suku Madura dan suku Dayak. Sekaligus pada video ini merupakan tugas proyek pada mata kuliah Politik Identitas dan Multikulturalisme yang diampu oleh Ibu DJHP Aljana SIP MA. Saya merupakan mahasiswa PMM Inbound di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Nah, pada materi kali ini membahas tentang konflik suku Dayak dan suku Madura yang lebih dikenal dengan konflik Sampit. Konflik ini terjadi pada tahun 2001 dan konflik ini tentunya bukanlah konflik yang pertama kalinya terjadi. Pada tahun 1930 berdasarkan dikutip dari beberapa artikel-artikel, pada tahun 1930 imigran warga Madura tiba di Kalimantan Tengah berada di bawah naungan program imigrasi yang dicanangkan oleh pemerintahan kolonialisme Belanda yang kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Indonesia. Kemudian seiring berjalannya waktu, populasi suku Madura ini lebih meningkat hingga mencapai 21% dan bahkan mereka juga menerima regulasi yang memungkinkan mereka dapat mengakses dan menguasai sektor industri, yakni sektor penambangan, perkayuan, dan perkebunan. Sehingga eksistensi dari suku Dayak sendiri semakin menurun dan hal ini tentunya berdampak pula pada perekonomian orang-orang Dayak. Dan hal inilah yang makin memicu dan akhirnya memicu kerusuhan yang terjadi antar kedua etnis ini. Kemudian hal yang semakin memperparah kerusuhan yang terjadi antar kedua etnis ini adalah dari faktor kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing kedua etnis ini yang saling berbeda satu sama lain, seperti adat istiadat, kebiasaan orang-orang Madura ketika kemana-mana selalu membawa parang atau celurit, sehingga orang-orang suku Dayak menganggap bahwa orang-orang Madura ini siap untuk berkelahi. Kerusuhan yang terjadi pada Februari 2001 ini merupakan puncak dari konflik yang menjadi bom waktu bagi keduanya yang telah sekian lama didiamkan dan siap untuk diledakkan. Menurut rumor yang beredar, insiden ini berawal dari serangan pembakaran sebuah rumah Dayak yang diduga dilakukan oleh warga Madura. Tak terima serangan ini, maka warga Dayak membalas dengan cara membakar kembali rumah-rumah orang-orang Madura. Akibat dari insiden ini, maka terjadilah pertumpahan darah dan banyak memakan korban. Menurut data dari Komisi Hak Asasi Manusia, mencatat korban jatuh mencapai sekitar 400 jiwa. Menurut data kepolisian, ada 319 lebih rumah dibakar dan sekitar 197 lainnya dirusak. Dan menurut data dari Polres Kota Waringin Timur, jumlah total korban dari kedua belah pihak kerusuhan sampai ini ada 315 orang. Rumah yang dibakar berjumlah 583 dan dirusak 200. Sementara 8 mobil dan 48 sepeda motor dirusak. Selain itu, dari kerusuhan ini sedikitnya tercatat 33.000 orang berlindung di tempat-tempat penampungan dan lebih dari 23.800 warga pendatang diungsikan keluar dari Kalimantan. Kemudian kerusuhan Sampit ini yang menjalar sampai ke seluruh Kalimantan Tengah ini baru benar-benar berakhir pada pertengahan Maret, sehingga dibuatlah perjanjian
perjanjian damai antara suku Dayak dan suku Madura. Kemudian selain itu dibuatlah untuk memperingati perjanjian damai ini dibuatlah Tugu Perdamaian di Kota Sampang. Upaya yang bisa dilakukan supaya dapat menghindari terjadinya konflik yang serupa di masa depan, khususnya konflik berbasis etnis, yaitu tentunya dari pemerintah dan kemudian dari masyarakat itu sendiri, di mana pemerintah harusnya menjadi stabilisator kepada kedua belah pihak, di mana saat memberikan keputusan atau kebijakan harusnya lebih mengupayakan supaya tidak adanya kesenjangan antara yang dapat merugikan salah satu etnis, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial, politik, ekonomi di masyarakat itu sendiri. Kemudian dari masyarakatnya, di mana persoalan dari kerusuhan yang terjadi di konflik kerusuhan Sampit ini adalah salah satunya karena faktor adanya perbedaan, yaitu di kebudayaan. Maka masyarakat ini harusnya harus mampu dan memberi diri untuk belajar dan memahami adat istiadat yang dimiliki masing-masing supaya dapat meminimalisir adanya kesalahpahaman. Kemudian harus mampu beradaptasi dan harus mampu menerima perbedaan yang ada, dimana seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara yang multikultural, di dalamnya terkandung sejuta keberagaman. Karenanya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus memiliki jiwa toleransi yang tinggi dan menjunjung tinggi persatuan demi kemajuan bersama. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.